Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mary Susanti. Sahabat muda, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pada kesempatan kali ini akan menguraikan materi tentang kondisi kerja. Kondisi kerja itu merupakan keadaan lingkungan kerja dari suatu perusahaan, dari karyawan yang ada di dalamnya. Jadi kondisi kerja ternyata itu mempengaruhi kinerja dari suatu karyawan, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap produktivitas. Apa saja yang terkait dengan kondisi kerja? Kondisi kerja itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, kondisi fisik kerja, kondisi psikologis, kondisi sementara dari lingkungan kerja. Jadi ada 3 ya. Ketiga faktor ini mesti diperhatikan agar memberikan kenyamanan, keamanan kepada para karyawan yang bekerja untuk meningkatkan produktivitas. Jadi suatu hal yang perlu dan penting diperhatikan oleh suatu perusahaan dan industri. Kondisi fisik kerja itu ada 4. Nah, yang pertama, iluminasi, itu penerangan. Yang kedua, warna. Yang ketiga, kebisingan. Dan yang keempat, musik dalam bekerja. Saya akan uraikan satu persatu. Iluminasi. Iluminasi ini itu tentang penerangan. Jadi ini berkaitan dengan intensitas cahaya, distribusi cahaya, dan cahaya yang menyilaukan itu bisa berpengaruh terhadap motivasi dan juga semangat dalam bekerja. Dan yang kedua itu terkait dengan warna. Jadi warna itu ada fungsinya sebagai alat sandi atau pengkodean, kemudian untuk menciptakan ilusi dari ruangan dan besarnya suatu ruangan, kemudian untuk menghindarkan penyilauan terhadap mata. Kemudian yang ketiga, kebisingan. Terlalu bising itu bisa menyebabkan ketegangan pada otot, jantung, naiknya tekanan darah. Nah, dan tentu saja itu tidak bagus dalam jangka panjang untuk kesehatan para karyawan. Yang keempat, musik dalam bekerja. Ternyata tidak semua pekerjaan itu bisa menggunakan musik. Pekerjaan yang sederhana, rutin, monoton, itu bisa diperdengarkan musik ya. Musik yang tidak musik yang keras lah, tidak musik rock. Musik rock gimana itu? Nanti malah karyawannya goyang-goyang aja terus. Mengaku hujanan, kan nggak mungkin juga harus seperti itu ya. Tentu saja musik yang diperdengarkan sayup-sayup, tak sampai sayup-sayup tak terdengar lah, begitu istilahnya. Mengiringi mereka bekerja supaya mereka lebih rileks dan menikmati pekerjaannya. Namun tidak semua pekerjaan bisa diperdengarkan musik. Pekerjaan yang lebih majemuk, membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dikasih musik justru malah itu nanti akan mengganggu terhadap pekerjaannya. Ya, jadi tidak semua pekerjaan itu bisa menggunakan musik. Harus diperhatikan itu. Itulah dia penjelasan tentang kondisi fisik kerja. Kondisi psikologis lingkungan kerja. Kondisi psikologis dari lingkungan kerja itu meliputi perasaan yang bersifat pribadi maupun kelompok. Ada ruangan kerja yang memang dirancang untuk memudahkan antara karyawan satu dengan yang lainnya berkomunikasi, berinteraksi, dan memang ada juga yang dirancang untuk memperhatikan privasi
privasinya secara individual. Jadi ada rancangan ruangan yang ini berkaitan dengan fungsinya di dalam pekerjaan. Faktor kondisi lingkungan kerja itu ada yang berkaitan dengan shift, ada shift pagi, sore, dan malam. Mereka yang masuk pagi, mereka yang masuk sore, dan masuk malam, ternyata setelah diteliti, untuk para pekerja yang bekerja pada shift malam itu justru memberikan dampak yang tidak baik terhadap psikis mereka, capek, karena memang ya malam itu sebenarnya kan waktu untuk istirahat. Allah menciptakan siang untuk kita beraktivitas, bekerja, dan digantilah dengan malam sebagai saat untuk seseorang beristirahat. Namun tidak semua hal, tidak semua pekerjaan yang bisa mengikuti fitrahnya seperti itu. Misalnya seperti rumah sakit. Rumah sakit itu kan 24 jam. Coba kalau misalnya malam hari itu tidak ada rumah sakit yang bekerja, tidak ada rumah sakit yang beroperasi, atau karyawannya, atau perawatnya, atau dokternya semuanya pada istirahat, tidak mau diganggu. Kata pasien, maaf, malam adalah waktu untuk istirahat. Mungkin nggak seperti itu. Sementara ini pasiennya darurat, mesti diberikan penanganan segera, mesti diberikan tindak lanjut segera. Tapi dibuat di pintu rumah sakit waktu istirahat dokter dan perawat. Tidak kan? Masya Allah. Semoga mereka selalu mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah dan mendapatkan imbalan pahala dari semua pekerjaan yang telah dilakukan. Karena dedikasinya yang tinggi terhadap pekerjaannya. Tidak memperhatikan lagi waktu istirahat diri sendiri. Luar biasa. Apalagi dengan kondisi sekarang ini ya. Mudah-mudahan corona segera berlalu. Corona. Oke. Jadi shift malam itu lebih banyak menimbulkan kejenuhan, stres, kelelahan, ya, karena memang waktunya untuk istirahat, ya. Kemudian ternyata mengurangi hari kerja dan memperpanjang jam kerja itu malah meningkatkan produktivitas, karena karyawan lebih banyak waktu untuk istirahat. Misalnya bekerja dalam satu minggu ya ada 7 hari kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat biasanya bekerja 5 hari dan 2 hari untuk istirahat. Biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga ini, rumah tangga juga ada ya sekarang, karena memang berumah tangga itu bukan antara pembagian tugas suami begini, tugas istri begini, tetapi adalah terkait dengan kerjasama di antara keduanya. Oke. Sabtu bisa untuk cuci, masak, gosok, bersih-bersih rumah dan sebagainya. Minggu bisa untuk pergi holiday, pergi liburan, sehingga mereka di Monday-nya, di hari Seninnya bisa lebih fresh untuk memulai pekerjaan. Dan yang berikutnya, flex time, waktu bekerja yang bisa ditentukan oleh karyawannya sendiri. Apalagi kondisi sekarang ini. Nah, begitu juga dengan dosen misalnya, mengajar, ibu membuat video ini kan tidak mesti ketika jadwal kuliah dimulai, bisa jadi 1 minggu persiapannya dan sebagainya. Jadi ya fleksibel lah begitu, sesuai dengan waktu yang efektif, waktu yang tepat untuk bekerja, namun tetap pekerjaannya harus yang utama, yang nomor 1. Jadi bisa menentukan waktu bekerja sendiri, namun pekerjaannya tetap bisa dilaksanakan dengan baik, dengan hasil yang optimal.
kondisi kerja yang nyaman, tenang, aman, nyaman. Jadi terjaminnya keamanan, ketenangan, dan kenyamanan karyawan itu akan meningkatkan produktivitas dan kinerja dari karyawan tersebut. Karena karyawannya akan bekerja dengan lebih giat dan lebih tenang. Itulah sahabat muda. Karena kondisi fisik, kondisi psikologis, dan kondisi sementara dari lingkungan kerja itu mempengaruhi kinerja dan peningkatan produktivitas dalam pekerjaan, maka hal tersebut menjadi perhatian bagi konselor untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerjanya. Dan tentu saja itu bekerja sama dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu, dan terutama para pimpinan dan pembuat kebijakan dalam perusahaan tersebut. Demikianlah penjelasan hari ini, sahabat muda. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tebar selalu kebaikan, tuai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.